Saya kolaborasinya dengan kolega di Batam. Memang tujuannya saya pengen membantu dan saya sekalian pengen belajar. Kalau UAE sendiri itu mereka memutuskan untuk memilih nuklir itu dari tahun 2008. Mereka sudah mengeluarkan namanya semacam buku putih lah ya, kebijakan untuk harus masuk ke tenaga nuklir. Kita lulusan teknik nuklir ya, kita juga pengen kerja di PLTN, kita pengen melihat PLTN itu ada, tapi ya kita realistis dan di mana kita berada ya kita tetap bisa berkontribusi. Selamat datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli dengan topik yang lebih luas dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned and let's get radiated. Kalau aku lihat kan Mas itu sering kali berkolaborasi sama sama Batan kan ya. Itu apakah memang menjadi salah satu cara yang Mas pikir bisa Mas lakukan meskipun ada di luar untuk membantu program riset di Indonesia, atau kayak gimana sih Mas? Kenapa Mas aku lihat lumayan banyak bekerja sama dengan Batan gitu? Ya, bagaimanapun ya, darahku kan darah Indonesia, ya kan? Kita WNI, ya kan? Kita masih, ya nasionalisme kita masih ada, kan? Seperti itu meskipun kita di luar. Ya dalam artian ini, ketika dari Batan, saya kolaborasinya dengan kolega di Batan itu sebatas kita punya topik, kita bisa kerjakan dan kita kerjakan seperti itu. Jadi tidak ada embel-embel tidak ada hitam di atas putih seperti itu ya. Nah, Oke. Berarti bukan kayak lembaga antar lembaga ya, jadi lebih ke personal aja gitu ya. Lebih ke personal dan memang tujuannya saya pengen membantu. Saya pengen membantu dan saya sekalian pengen belajar seperti itu. Ya, karena senior Indonesia ya pasti. Indonesia punya riset reaktor dan tentunya kita juga harus tahu dong gimana reaktor kita itu, dan bisa nggak kita menghitung reaktor kita sendiri seperti sebelum kita menghitung reaktor yang lebih maju, seperti itu, benar kan? Ya kan? Nah, hal-hal kecil seperti itu yang kadang ya mungkin bukan dilupakan sih, tapi bagi saya ya memang saya bisa membantu selama saya di luar dan saya bisa membantu seperti itu. Ya saya kerjakan seperti itu dan sambil belajar. Jadi bukan artian saya membantu dengan pamrih, enggak ada. Jadi hanya sekedar ya kita kolaborasi bareng, saya belajar, saya ngerti sekarang bagaimana RSG itu, riset reaktor, RSG di Serpong itu saya tahu bagaimana cara operasinya, bagaimana bahan bakarnya seperti itu. Jadi saya punya pengalaman lah seperti itu, belajar. Iya. Dan kita kolaborasi. Iya. Sekalian kalau buat Batan itu sekalian untuk bantu verifikasi dan validasi lah ya. Benar, ya. Biar Serpong itu udah hampir 30 tahun lebih kan dalam 10 tahun ke depan kan pasti juga dipertanyakan juga lisensinya kan ya. Ini kan penting juga kan untuk diverifikasi dan validasi terus gitu kan. Ya, kalau kita butuh lah untuk kita butuh, dalam artian sekarang yang kita lakukan juga memverifikasinya kan kebanyakan dengan Monte Carlo Code, ya kan, kita menggunakan code yang lebih lebih akurat, kemudian lebih high fidelity lah ya. High fidelity, kemudian menggunakan library yang baru seperti itu kan. Itu kan salah satu cara kita istilahnya membantu seperti itu. Dan cara yang lain yang saya lakukan itu yang mungkin kamu sudah dengar itu, yang bagaimana menghubungkan departemen di sini dengan
Kartini kan, seperti itu. Iya, yang program internet reaktor laboratori itu ya. Reaktor laboratori. Itu bisa diceritain nggak Mas kayak gimana itu Mas? Ya jadi waktu itu saya kenal Pak Giri, ya Pak Edi Giri itu kepala STTN yang kepala STTN. Pak Edi Giri karena kebetulan pernah sama-sama di Korea waktu itu. Jadi waktu itu saya lihat postingan Pak Edi Giri ketika berada di Vienna dan mereka sedang menyiapkan internet reaktor laboratori, dan kebetulan kita di Sarja ini kita butuh karena memang salah satu kurikulum teknik nuklir itu kan harus ada praktikum fisika reaktornya. Betul. Seperti itu kan. Nah, dan sementara di UAE ini kan kita nggak punya riset reaktor, dan negara tetangga di sekitar Gulf ini itu yang punya kan cuma di Jordan ya, di Jordan, dan juga cuma punya di Mesir ya. Yang satu lagi di Syria. Kemudian kita juga sudah mencoba bekerja sama dengan Jordan dan sebagainya, tapi itu belum berhasil nampaknya. Nah, kebetulan melihat Indonesia sukses waktu itu di Vienna, bisa live siaran langsung internet reaktor laboratori, saya langsung menghubungi Pak Edi. Pak, saya tertarik nih, gimana bisa nggak kalau dibantu di sini di Sarja? Terus ada respon positif dari Pak Edi, terus kita bertemu virtual, terus kita diskusi. Dan waktu itu Pak Edi minta begini, bagaimana kalau kita berterima kasih sekali tentunya dari Sarja, bagaimana kalau Sarja ini satu semester kita trial dulu dah. Jadi kita nanti Sarja itu berikan feedback ke kita gimana jalannya praktikumnya lah ya. Jalannya praktikum seperti itu, apakah sesuai ekspektasi seperti itu, apa improvement yang bisa diberikan, seperti jadi masukan seperti itu. Nah, jadi kita diberikan 4 kali sebelum pandemi itu 4 kali eksperimen secara ini cuma-cuma, jadi gratis. Jadi kita diberikan seperti itu, dan respon mahasiswa di sini itu sangat positif, dalam arti ini loh reaktor riset, mereka bisa interaksi meskipun tidak langsung, tapi mereka bisa melihat bagaimana reaktor itu, ya kan? Ini yang mungkin juga ini yang jadi salah satu memotivasi mahasiswa lah ya. Memotivasi, iya. Terus setelah itu, setelah dapat respon positif ya, kita mengusahakan supaya ada MOU kan, antara Indonesia dengan antara Batan dengan sini, dan ya itu kita bikin MOU. Nah, kita setujui kerjasama di situ, dan MOU-nya ini bukan hanya sebatas internet reaktor laboratori, tapi juga bisa mencakup riset, bisa mencakup practical training, kerja praktek seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman yang di Sarja, mahasiswa di Sarja bisa tuh kalau saya mau ke Batan untuk bisa bantuin di RSG Gas atau Kartini atau yang di Bandung gitu ya. Atau di PT KRN gitu-gitu ya. Kita lebih MOU-nya lebih ke PSTA Batan di Jogja. Oh, yang di Jogja. Jadi ke Kartini. Ya seperti itu, Run. Jadi ya menurut saya sih ya cara-cara seperti itulah yang bisa saya lakukan sekarang kalau belum kembali kan, seperti itu. Dan itu pun juga win-win solution kan, maksudnya untuk Batan juga mereka bisa mengimprove program internet reaktor laboratori mereka, untuk Sarjah juga untuk program studi teknik di Sarjah kan juga bisa improve kurikulum mereka gitu kan di bidang praktikum fisika reaktor gitu. Itu silabusnya itu dibikin kerjasama atau nurut sama Batan apa kayak gimana Mas? Soalnya kan Batan kan untuk praktikum fisika reaktor kan ada silabusnya sendiri tuh. Dan memang kalau kita lihat praktikum fisika reaktor di seluruh dunia itu standar, mirip-mirip dalam artian satu sama lain ya, seperti yang kita lakukan dulu di Kartini, criticality search, ya kan? Terus control roadwork, ya kan, terus FTC, MTC, itu mirip-mirip, bro. Jadi kita melakukan dengan Kartini maupun dengan reaktor riset manapun, nanti kurikulumnya sama seperti itu. Oke. Jadi kita enggak terlalu kesusahan menyesuaikan. Seperti itu. Ya, tinggal translate aja lah ya. Iya, tinggal translate. Ya. Dan sekarang saya kan semester ini juga kita tuh ada sedang melakukan
praktikum itu yang ini sudah akhir semester, jadi sudah selesai. Dan Batan juga melakukan, kalau tidak salah, Batan memberikan 7 kali eksperimen ke mahasiswa di sini. Nah, responnya juga sangat positif, dalam artian anak-anak itu punya ketertarikan lah, meskipun melihatnya cuma virtual, ya, tapi yang masih membuat mereka termotivasi, ya. Dan kelas itu kelas fisika reaktor, di praktikum fisika reaktornya itu jam 8 pagi loh. Jadi kan satu challenge buat mereka, tapi ya mereka bisa ya mereka hadir lah. Iya. Jam 8 tuh pagi banget. Ya. Ya seperti itu pengalaman ya dari awal mula sampai ke UAE lah. Dan oke, Mas, aku mau shift gears sedikit nih, pindah topik dikit nih tentang UAE secara umum, tentang program nuklir mereka kan. Aku jujur kagum ketika pertama kali ngedengar berita, aku lupa tuh tahun berapa, 2019 atau kapan gitu guys. Kayaknya sebelum aku berangkat S2 2019 deh kayaknya, ketika aku dengar nama PLTN Barakah gitu kan, PLTN yang ada di Uni Emirat Arab yang kayaknya sekarang lagi hot test ya, atau cold test atau apa sih, aku lupa sekarang lagi prosesnya lagi di mana. Aku pengen tahu aja sih Mas, dari pengetahuannya Mas, sebenarnya gimana sih sejarahnya program nuklirnya UAE ini kok aku kagum karena ujuk-ujuk ada gitu, kayak nggak ada woro-woro dulu gitu, dan kaget kok negara kayak UAE tiba-tiba udah mau punya PLTN nih gitu. Bisa diceritain nggak Mas? Kalau UAE sendiri itu mereka memutuskan untuk memilih nuklir itu dari tahun 2008 bro. Jadi mereka sudah mengeluarkan namanya semacam buku putih lah ya, kebijakan untuk untuk harus masuk ke tenaga nuklir seperti itu tahun 2008. Nah dari sana itu ya ada melalui proses bidding kan, dalam artian ada beberapa negara yang pengen ikut pengen bangun PLTN di sini, dan akhirnya yang terpilih kan Korea ya waktu itu ya. Vendor-vendornya gitu ya. Vendor-vendornya, bidding vendor kan. Nah, Korea yang terpilih, kemudian pembangunan PLTN itu dimulai dari tahun groundbreaking dan lain-lain itu dari tahun 2012. Jadi 2012 ya mungkin cukup lama juga ya. Jadi kamu bisa lihat 2012 dan reaktornya baru beroperasi tahun ini bulan 4 kemarin. Operasi udah kritikal ya? Sudah kritis dan sudah komersial, sudah mensuplai listrik. Salah berarti. Nah, dan itu untuk unit yang pertama. Jadi kan ada total 4 unit nih kan dari Korea kan, mereka 4 unit PWR kan ya? Iya, PWR 1 unit itu dayanya sekitar 1.400 megawatt elektrik. Jadi daya gede semua tuh. Daya gede. Dan reaktor ini bukan jenisnya bukan pertama dibangun di dunia. Maksudnya dalam arti Korea sudah punya. Jadi Korea itu sudah bangun duluan tipe yang sama. Kemudian reaktornya diekspor ke UAE. Iya. Nah, ibaratnya udah quote-unquote beli teknologi jadi lah ya. Iya, beli teknologi. Terus di sini dibangun. Dan tahun lalu itu mencapai kritis, tapi baru mensuplai listrik bulan 4 kemarin baru masuk gridnya bulan April kemarin ya? Enggak, grid sudah dari tahun lalu, tapi secara komersial baru tahun ini. Oke. Jadi itu di UAE. Jadi 1 sudah beroperasi, jadi kita masih menunggu 3 lagi. Rencananya 3 ini akan selesai, akan bisa beroperasi. Kalau tidak tahun depan, mungkin ya akhir tahun depan, awal tahun depan atau akhir tahun 2022 ya? Benar. Itu yang unit 234 langsung simultan. 234. Dan ya ini ya seperti itu. Jadi PLTN mereka ya seperti yang kamu bilang namanya Barakah ya. Bahasa Indonesia Barokah ya.
Iya. itu karena dari tempatnya kan. Maksudnya tempatnya namanya Barakah kan, bukan Tempatnya Barakah, ya ya, kan. Barakah. Soalnya Nama setahuku memang site-nya. ya nama site-nya. Soalnya setahuku biasanya nama-nama PLTN itu berdasarkan site-nya gitu kan. Kayak yang di Bangladesh kan Ropur karena tempatnya di Ropur, di apa itu namanya, yang di Virginia Vogel, yang di Amerika Vogel karena memang site-nya namanya Vogel gitu. Namanya kok Bisa pas jadi banget juga. Barakah gitu. Aku juga kurang begitu tahu ya, saya juga kurang begitu, tapi mungkin juga setelah dipilih site diberi nama site, bisa jadi, nggak begitu tahu juga. Iya, Ya iya. seperti itu, jadi di sini ya ada 4 lah PLTN kan. Ya 4 seperti unit itu. ya. 4 unit. Dan itu diperkirakan kalau nanti 4 ini beroperasi itu bakal mensuplai sekitar 25% lah dari kebutuhan listrik. Wow. UAE lah, seperti itu. Langsung cepet tuh target net zero carbon emission tuh. Ya kan? Karena ya. dari nuklir doang tuh masih 25% ya bauran energinya ya. Iya, dari nuklir 25%. Harapannya seperti itu. Belum lagi mereka punya, karena desert kan apa, gurun kan, solar panel aku yakin maju banget kan. Solar panel ada solar park juga di Dubai. Nah, ini menarik Mas karena aku tidak menyangka ya, apa ya? Apakah aku berasumsi gini sih. Aku berasumsi oke, mungkin UAE mungkin karena selain desakan climate change dan lain sebagainya, mereka merasa apa itu namanya, cadangan minyak di dunia apa itu namanya nggak terlalu menjanjikan untuk mereka, karena aku yakin dulu kan interest mereka kan di minyak kan, terus tiba-tiba sekarang beralih ke renewable energy dan PLTN dan sebagainya, dan aku yakin mikirnya karena mereka ya udah kaya aja gitu, sebab itu kayak mereka beli teknologi itu nanti ahli teknologi gitu kan. Itu benar nggak sih Mas kayak gitu ceritanya ketika prosesnya secara umum di UAE itu? Maksudnya ya mereka simply cuman beli teknologi, terus nanti mereka berharap ya dalam 5-6 tahun ke depan akan ada transfer teknologi sehingga nantinya di akhir mereka akan modern dan kayak Cina gitu, akhirnya bisa produce teknologi sendiri gitu. Ya, saya rasa sih beberapa negara seperti itu kan, dalam artian kan ketika kita belum punya apa-apa dan seperti yang kamu bilang kan, seperti Cina tadi itu kan, dalam artian mereka kan membeli teknologi kemudian dipelajari kan, kemudian reverse engineering dikembangkan, gitu ya? Dikembangkan lebih bagus lagi. Ya, harapannya seperti itu. Oke, itu kan UAE Mas. Aku tuh mau tarik dikit nih. Kalau misalnya nih Indonesia dengan berbagai kesalahannya, dari apa itu namanya, cerita-cerita yang Mas dengar dan berita-berita yang Mas dapatkan dari UAE gitu, Mas optimis gak sih kalau di Indonesia nanti bakal ada PLTN? Aku langsung to the point aja nih, kayak kita kan termasuk generasi maksudnya relatif lebih baru ya dibandingkan senior kita sekarang jadi peneliti senior gitu. Kalau ngelihat dari perkembangannya saat ini gitu, Mas cukup optimis nggak sih dengan kayak apakah Indonesia tuh bisa kayak gitu meniru UAE gitu dengan perkembangan nuklir mereka gitu? Kalau dibilang optimis, aku lebih milih realistis aja. Realistisnya gimana tuh? Kita semua yang lulusan teknik nuklir, ketika kita pertama kali lulus dari teknik nuklir, idealisme kita tuh begitu besar. Benar enggak sih? Kamu mahasiswa terus kamu keluar dari teknik nuklir, kamu itu berharap kita perlu PLTN di Indonesia, kita harus bangun PLTN, kita punya SDM-nya seperti itu, kita mampu lah seperti itu. Kalau aku rasa ya, kita akan ada PLTN apa tidak itu semuanya tergantung dari pemerintah. Seperti apa, mau kemana arahnya. Kalau memang pemerintahnya bilang go nuklir, tentunya kan semua komponen semua akan bergerak ke arah sana. Nah, tapi sampai hari ini belum ada perkataan go nuklir, ya kita sama-sama menunggu saja.
Oke. Aku lebih realistis ya, karena ya pesimis sih enggak ya, karena dalam arti kita kan butuh PLTN suatu saat ya kan, kita butuh. Ya, suatu saat nanti pasti akan butuh kita eventually butuh, lah. Tapi optimisnya kapan, kita menunggu inilah apa namanya, dari pemerintah. Ketika lampu hijau itu diberikan, ya tentunya kan semua apa namanya, pergerakan kan akan ke arah sana, bagaimana mencapai tujuan membangun PLTN seperti itu. Ya. Iya, betul sih. Jadi ya sembari menunggu, jangan putus semangat ya. Iya, itu juga yang aku bilang, Mas. Maksudnya ya aku menyadari sih kita sebagai peneliti nuklir, ya mungkin aku masih mahasiswa lah ya. Peneliti nuklir yang generasi baru, generasi tahun 2000-an gitu kan, sudah mulai merasakan dunia profesional di bidang nuklir kan, betapa susahnya, betapa ribetnya gitu-gitu. Dan ya aku yakin aku termasuk generasi yang baru itu kan, kayak masih belum tahu nih, aku masih idealis gitu kan, makanya masih butuh butuh pengalaman lagi. Dan benar sih Mas, kalau meskipun kita nggak program nuklir itu masih belum sepenuhnya goal dari pemerintah, ya kita bisa bantu seadanya kita gitu kan. Dan aku kagum dengan salah satu cara yang Mas lakukan itu adalah dengan memberikan akses riset ke teman-teman kita, senior kita yang di Batan gitu kan, karena mereka perlu step up, ibaratnya kalau bahasa kasarku sih, mereka perlu main yang lumayan jauh lah, biar nggak ke serpong mulu gitu kan. Ya itulah, jangan putus asa. Ya kita juga tentunya kita lulusan teknik nuklir ya, kita juga pengen kerja di PLTN, kita pengen melihat PLTN itu ada, tapi ya kita realistis, dan di mana kita berada ya kita tetap bisa membantu, dan kita tetap bisa berkontribusi, bukan membantu aja tapi tetap bisa berkontribusi, kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Itu yang paling penting. Banyak hal-hal kecil ya, tapi hal kecil itu mungkin kelihatannya sepele, tapi itu mungkin berguna seperti itu. Ya kadang ya mungkin saja kan, misalkan kita diskusi dengan rekan-rekan, ada yang bertanya tentang ini itu, seperti yang kita lakukan lah di grup WhatsApp seperti itu, kita saling membantu kan seperti itu, untuk sharing ilmu. Itu memang kelihatannya sepele, tapi kan itu bagian dari itu kontribusi seperti itu. Kita saling membantu seperti itu, gotong royong. Makanya harapanku itu besar kepada misalkan ke quote yang dikembangkan Imron itu, Komodo itu. Itu harapanku itu besar, agar kita itu punya open source code yang sudah ada yang ngembangin gitu kan. Aku harap sih ada juga yang teman-teman itu yang melanjutkan dan berkontribusi di sana, jadi ngembangin code yang ini yang bisa dipakai setiap orang lah ya, untuk analisis ya kan, bisa dipakai oleh mahasiswa juga, bisa dipakai oleh peneliti kan, seperti itu, sambil belajar kan. Seperti itu. Ya hal-hal kecil seperti itu aja, jadi sambil menunggu ya. Oke, ini udah hampir 1 jam nih obrolan kita, dan thank you banget Mas Doni udah berkenan untuk aku ajak ngobrol. Dan sekali lagi aku bilang bahwa ini tuh adalah episode terakhir dari season ini, sebelum aku akan take a break 2 bulan, tapi nanti kita akan kembali di season 3 dengan episode-episode baru, dengan orang-orang yang baru, dan aku janji akan jauh lebih seru dan jauh lebih menyenangkan dari season ini, karena akan lebih banyak lagi bintang tamu yang lebih menarik pokoknya. Jadi stay tune dan sampai jumpa di season selanjutnya. Bye bye.